Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa dan kita serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami merasakan sungguh hadirat-Mu luar biasa. Kami percaya Tuhan, hari ini di hari yang baik, ini adalah hari yang luar biasa. Ini adalah hari yang sungguh menyenangkan karena ada Tuhan yang beserta kami. Terima kasih ya Bapa, kami masih bisa bangun, kami masih bisa menikmati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman dan biarlah Engkau berbicara bagi kami dan mengajar kami sesuatu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang perkataan yang menyenangkan. Nah, di sini ada sebuah cerita dari mantan Presiden India, Dr. Abdul Kalam. Ia bercerita pada saat dirinya masih kecil, sang ibu pernah tidak sengaja menyajikan roti gosong untuk makan malam keluarga mereka saat itu. Ia berkata, saat itu ibuku baru pulang dari bekerja seharian. Saya sedang menunggu apakah ada yang menyadari roti gosong itu. Tapi ayahku langsung memakannya dengan lahap. Melihat ayah makan, aku jadi ikut melahapnya. Malam hari ketika hendak tidur, ayahku masuk untuk menciumku. Aku bertanya kepada ayahku, apakah ia benar-benar menyukai roti gosong buatan ibuku? Ia menjawab, "Nak, ibumu mungkin melalui hari yang berat di tempat kerja dan dia lelah. Lagi pula sepiring roti gosong tidak akan membuatmu sakit. Kata-kata kasarlah yang menyakiti orang lain." Amsal pun berkata hal yang kurang lebih sama. Intinya adalah tentang perkataan yang menyenangkan. Kita baca dalam Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita sering mengalami hari yang berat. Kita sering mengalami hari yang tidak menyenangkan. Dan kemudian bisa saja kita melakukan kesalahan karena kita sudah lelah. Nah, mungkin beberapa orang akan langsung emosi, akan langsung marah, gusar apabila dia tidak maksimal dalam pekerjaannya seharian. Dia ngerasa bahwa dia kurang excellent enough untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan akhirnya dia menjadi marah. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa sikap dari ayah seorang mantan presiden India ini, Dr. Abdul Kalam, dia mempraktekkan firman. Dia tahu istrinya sedang kelelahan, sedang letih, mungkin tidak konsentrasi akhirnya sehingga membuat roti gosong pada malam itu dan terpaksa memang mereka memakannya. Tetapi lebih baik terpaksa memakan roti gosong itu daripada mengeluarkan kalimat-kalimat makian terhadap istrinya, atau mungkin kalimat-kalimat yang complaining, mungkin tidak kasar tetapi mengeluhkan. Dan suaminya berusaha untuk mengerti bahwa mungkin dia sedang lelah. Apakah hari ini kita mampu melihat orang lain sama seperti ayah dari Dr. Abdul Kalam ini? Dia melihat istrinya kelelahan dan dia mencoba memaklumi apabila dia berbuat salah. Apakah hari ini kita bisa memaklumi istri, suami, anak kita, keluarga kita ketika mereka sedang fase kelelahan dari bekerja, kelelahan dalam aktivitasnya dan kemudian melakukan kesalahan?
Akankah kita bisa untuk mentoleransi ini? Dan kita bisakah menjaga perkataan kita supaya yang keluar bukan makian, bukan komplain, mengeluh, tetapi yang keluar adalah kita mengkomplimen, kita mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Mari Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Siapa yang tidak suka sarang madu manis? Dan firman menambahkan, manisnya itu bagi hati kita. Ketika kita mengucapkan perkataan yang menyenangkan, itu manis bagi hati orang yang mendengarkan, dan bisa juga manis untuk hati kita. Dan yang terpenting, perkataan yang menyenangkan bukan hanya manis, tapi obat bagi tulang-tulang. Istrinya sudah kelelahan, tetapi ketika suaminya makan, anaknya makan dengan lahap, pasti tulang-tulang dari istrinya kembali disegarkan. Walaupun mungkin dia sadar dia melakukan kesalahan, tetapi ketika dia melihat ada sukacita, ada perkataan yang membangun, itu membuat ia semakin giat untuk bekerja. Mari kita sama-sama belajar untuk mengeluarkan perkataan yang baik. Kita belajar dari roti gosong ini, bahwa tidak selamanya kesalahan orang harus kita komplain, tetapi sometimes kita lihat situasinya. Mungkin dia lelah, mungkin dia sedang exhausted, maka janganlah keluar kata-kata keluhan, melainkan kita keluarkan kata-kata pujian yang menyemangati, yang memberikan semangat dan memberikan hal yang manis bagi hati orang tersebut. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, ampuni kami Tuhan ketika kami sering mengeluarkan perkataan yang pahit, perkataan yang pedas ketika seseorang berbuat salah kepada kami. Kami sering melihat kelemahan orang lain, kami sering komplain terlalu cepat, dan kami jarang untuk memuji orang. Biarlah Tuhan hari ini kami diajarkan bahwa perkataan yang manis, ucapan yang manis itu berguna membangun orang di sekitar kami. Ampuni kami kalau kami sering keluar makian kasar, atau mungkin dalam hati kami pun memaki. Kami memang tidak keluarkan di bibir, tetapi dalam hati kami sudah memaki. Ampuni kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mampu mengerti hati orang lain di masa-masa yang sulit seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan ya Allah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan jamah, yang sedang membutuhkan terobosan Tuhan bantu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima mujizat, kami terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Haleluya, amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu di dalam program Doa Pagi Mendengar Kabar Baik bersama saya, Jonathan Gultom. Haleluya.